Petualangan ke tempat paling sunyi justru dimulai saat dunia sedang ramai. Setiap langkah dihiasi renungan. Ketika sendirian, keraguan menjelma teman seperjalanan. Dan keyakinan muncul bukan saat semuanya jelas, melainkan saat kita tetap melangkah walau tidak tahu apa yang menanti di akhir perjalanan. Ekspedisi kali ini dimulai saat Lebaran baru saja selesai. Liburnya masih berlangsung dan saya, Fiersa Besari, harus bertarung dengan kemacetan yang menjadikan perjalanan dari Bandung menuju Bandara Soekarno-Hatta teramat lambat. Pasca Lebaran jugalah yang membuat Misbahuddin, sang juru ahli sekaligus juru kamera, mesti berangkat dari kampung halamannya di Sulawesi Selatan. Rencananya kami berdua akan berjumpa di Jawa Timur, tempat hutan rimba yang akan kami eksplor berada. Betul, dirimu tidak salah dengar. Di Pulau Jawa, di mana gunung-gunungnya sudah banyak yang ramai, apalagi di musim liburan seperti ini, ada sebuah gunung yang tidak begitu dikenal masyarakat luas. Jujur saja, saya pun tidak percaya. Bahkan sampai hari keberangkatan saja, saya masih menganggap informasi yang kami dapatkan perihal gunung yang kami tuju hanyalah isapan jempol belaka. Saya tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 1:30 pagi. Dengan mata mengantuk, musabab ketiduran di mobil travel barusan, saya mengurus keberangkatan. Jadi sebenarnya kemana tim Jalur Sunyi akan mendaki kali ini? Ke sebuah gunung yang terletak di Bondowoso yang lokasinya berada di antara Gunung Raung dan Kawah Ijen. Ke sebuah gunung bernama Suket. Nah, semakin tidak percaya lagi kan kalau gunung ini bisa sepi dari pengunjung. Apalagi saya sempat melihat di media sosial betapa gunung-gunung penuh sesak oleh pengunjung beberapa hari ini, termasuk Gunung Raung. Masa iya tidak ada satu orang pun yang pergi ke gunung yang bersebelahan dengan Raung? Saya tiba di Surabaya saat mentari baru saja terbit. Tatkala mengambil bagasi, Misbah menghampiri. Kami datang terlalu pagi. Mobil travel yang sudah dipesan akan menepi pukul 10 pagi. Masih ada beberapa jam lagi. Jenuh terasa. Selepas sarapan, saya sesekali tidur di bangku bandara. Jemputan tiba juga. Kami memesan 3 kursi. Jaga-jaga mobil travel tidak muat, musabab tas kami yang besar dan cukup banyak. Dasar rezeki, ternyata mobil travel kosong. Hanya ada seorang penumpang selain kami berdua. Aneh, padahal musim liburan. Jalanan dari Surabaya ke Bondowoso pun hanya sesekali padat merayap. Berbeda jauh dengan kondisi jalanan menuju ibu kota semalam. Sesekali satu penumpang yang duduk di depan berbincang dengan kami tentang ini itu, tentang gunung. Dulu belum ramai kayak sekarang. Kawah Ijen kan apa ya, tempat kita main. Terus cari belerang buat obat ini, obat apa gatal-gatal. Saya asumsikan dia tahu kami akan masuk hutan karena melihat peralatan gunung yang kami bawa. Dan seperti biasa, kalau ada yang bertanya, saya akan menjawab masuk hutan untuk membereskan pekerjaan. Tidak lebih dan tidak kurang. Saya selalu menjaga agar tidak ada yang tahu kami siapa atau punya tujuan apa. Ya, meskipun tidak banyak juga yang mengenal kami. Tapi jaga-jaga.
Itu jugalah yang menjadi tantangan setiap kali melakukan ekspedisi. Bergerak senyap supaya proses ekspedisi tidak terganggu oleh apapun. Panas-panas susu jahe. Rencananya nanti di Bondowoso kami akan dijamu oleh seseorang bernama Samsud Duha, biasa dipanggil Cak Nyong. Misbah dapat kontaknya dari Mbah Kipli, seseorang yang pernah mengantar kami ke Gunung Raung. Cak Nyong juga berprofesi sebagai guide di Gunung Raung. Bedanya Cak Nyong adalah satu dari beberapa orang yang pernah mendaki Gunung Suket. Jadi jasanya bisa dibilang akan terpakai. Mobil travel menepi di alun-alun Bondowoso pada pukul 2 siang. Saya dan Misbah beralih ke mobil selanjutnya yang dimiliki oleh seseorang bernama Septian Erwianto. Septian merupakan seseorang yang dimintai bantuannya oleh Cak Nyong. Selain memiliki usaha tur operator ke Gunung Raung, belakangan saya tahu bahwa Septian juga berprofesi sebagai guru. Emang sepi mas di situ aja. Pernah. Masih 2014, 2013 itu. Sebelum menuju ke desa tempat Cak Nyong berada, Septian mengantar kami belanja logistik terlebih dahulu. Sembari belanja, Septian berbincang. Katanya dia tidak tahu sama sekali bahwa yang datang adalah tim jalur sunyi. Septian juga menambahkan bahwa dirinya lah yang dulu bersama Cak Nyong ke Gunung Suket. Informasi tambahan, mereka tidak sampai puncak karena sebuah insiden menyeramkan terjadi. Kelak kami tahu maksudnya apa. Mengetahui fakta tersebut, saya menawarkan Septian yang hanya bertugas menjemput kami untuk turut serta masuk ke Gunung Suket. Dirinya sangat berminat, tapi harus lapor kepada orang rumah terlebih dahulu alias istri. Ya, saya tahu sekali maksudnya. Selepas belanja logistik dan bahan makanan, mobil yang kami tumpangi melaju ke arah rumah Cak Nyong. Jalanan ramai Bondowoso perlahan berubah sepi, seiring aspal yang berganti tanah penuh kerikil. Petak demi petak sawah kami lalui. Saya lupa betapa Pulau Jawa memiliki suasana yang penuh nostalgia bagi saya sendiri. Belum pernah ke desa ini, tapi rasanya seperti pernah. Gak apa-apa. Teman-teman. Hingga kemudian kami tiba di sebuah desa yang kosong. Bahkan sekolahnya pun sudah tidak terpakai. Sekolahnya udah nggak dipakai? Iya kayaknya. Kenapa? Kadang muridnya mas udah nggak ada gitu. Setelah beberapa puluh menit berlalu, kami tiba juga di rumah Cak Nyong. Tepatnya di Desa Kerang, Kecamatan Sukosari. Hari sudah hampir sore, tapi mentari masih betah menemani angkasa. Tidak seperti laporan orang rumah saya yang berkata bahwa Bandung sedang hujan angin. Halo bang. Mas, Ya. sehat? Apa? Saya berarti. Oh, ada kucing. Nah, Turunan. wah, galak. Turunan macan. Halo bang. Cak Nyong, selamat datang. Kami pun berbincang, mengakrabkan diri sembari bertanya ini dan itu. Kabarnya akan ada 2 porter yang ikut dalam ekspedisi kali ini, tapi mereka masih di Gunung Piramid. Jadi baru akan ke rumah Cak Nyong nanti malam atau besok subuh. Kalau dari sana kena semua. No, memang udah pakai sana itu kan kita pakai 4x4. Saya rasa saya pernah ke sana kemarin itu. Saya rasa untuk 4x2 nggak bisa, susah. Itu ya. Betulnya dulu kalau nggak ada insiden ya tembus kita hanya 2 hari tembus. Insiden apa tuh? Insiden juga. Uka lah. Oh. Tahun berapa tuh? 2015 sama 14. Oh, berarti nggak sampai puncak itu. Cak Nyong sendiri baru saja pulang dari Gunung Raung. Luar biasa, tidak ada capeknya mereka ini. Oh iya, Septian pun akhirnya memutuskan untuk ikut.
Tapi harus pulang dulu hari ini supaya izinnya dipermudah. Katanya ia akan kembali esok pagi. Wow. Ini piagam East Java Special Media Summit. Oh, gubernur dong. Bu Hovifa. Ini Basarnas. Pas itu nama desa mas? Desa Keran. Keran? Iya, desa Keran, Kecamatan Sukosari. Malam berlalu santai. Saya dan Misbah yang kurang tidur pamit beristirahat dikala jam masih belum terlalu larut. Soal packing alat jadinya besok pagi saja. Ketinggian di sini masih sekitar 400-an mdpl kurang sedikit. Tentunya harus siap dengan banyaknya nyamuk. Kawan-kawan, dari tadi baru ada kesempatan sekarang untuk berbincang. Ini udah pukul berapa mis? Sekitar setengah 10 ya, setengah 10 malam. Tadinya mau langsung packing hari ini bersama kawan-kawan porter. Jadi kami menyewa jasa porter 2 orang, plus Mas Setia sama Cak Nyong. Jadi kita total berenam. Jadinya packing pagi karena udah kemalaman. Kawan-kawan juga kayaknya kecapean karena baru turun dari Raung ya, ibaratnya. Baru turun dan respect banget lah. Cak Nyong juga baru turun dari Raung. Tanpa terasa kami tidur hingga alarm berbunyi pukul 5 pagi. Saat kami bangun, sudah siap sedia 2 orang porter yang akan ikut ekspedisi. Andre Dwi Apriyadi dan Teguh Dwi Rahman. Tadinya saya ingin memanggil mereka berdua Dwi, tapi takut bingung. Jadinya Andre dan Teguh saja. Barang-barang yang tadinya ada di dalam duffel bag dipindahkan ke 6 tas carrier. Selagi packing, Septian datang. Berarti jadi ikut. Mantap. Jadinya ikut mas. Fix. Strong. Udah izin sama bos. Sudah semuanya Bos lengkap. besar ya? Izin sudah ACC semua. Mantap. Bos besar, bos kecil udah aman. Tinggal berangkat nih yuk. Bawa logistik apa aja nih? Ini perlengkapan buat besok, beras, terus cemilan-cemilan gitu kan. Sosis, bakso. Oh, jadi yang kering-kering ya? Iya. Ya, Karena di atas itu kurang air ya? kurang air. Gak ada mata air tuh, Mas. Oke kawan-kawan, ini aplikasi yang disarankan Misbah namanya Windy. Windy artinya berangin. Ini saya nggak dibayar oleh aplikasi tersebut, tapi ini oke banget lah karena dia bisa spesifik. Kayak saya masukkan Gunung Suket, langsung ada curah hujannya terlihat. Jadi perakiraannya lumayan tepat ya. Jadi tidak cuma satu daerah Bondowoso, tapi spesifik di daerah yang akan kita tuju. Di aplikasi Windy, kalau kata Misbah tuh Windy Walters. Itu tadi kita lihat tiap siang menuju sore hujan, malamnya cerah, pagi cerah, siang hujan. Jadi kita persiapkan aja lah. Tapi kita sih berharap pada hujan ini, karena ternyata salah satu tantangan dari Gunung Suket adalah tidak adanya akses air ya mas. Mungkin ada tapi kata setetes-tetes. Jadi kita manfaatkan air, itulah salah satu bukti bahwa hujan adalah rezeki sebenarnya bagi manusia. Cuma waktu dan tempat yang membuat kita merasa hujan itu masalah. Dari rumah Cak Nyong, kami naik motor menuju rumah seseorang yang bernama Mas Yudi. Lokasinya di Sumber Weringin, berdekatan dengan base camp Gunung Raung via Sumber Weringin. Dalam perjalanan tentu tidak lupa memesan nasi bungkus. Beli nasi bungkus untuk logistik hari pertama dari pagi, siang, kemudian malam yang rencananya sudah di campground, menghemat waktu dan tenaga. Kami kerap memakai cara ini jika sedang ekspedisi. Motor kembali melaju hingga tiba di sebuah rumah dengan pekarangan luas, rumah Mas Yudi. Di halamannya sudah terparkir manis sebuah mobil EPV. Mobil inilah yang rencananya akan mengantar kami ke desa terakhir. Tapi jangan diremehkan, mobil bak ini sudah dimodif menjadi 4-wheel drive alias double gardan. Luar biasa, mari kita tes kemampuannya.
4x4 nih Mas. Yoi. Mantap. Hah, udah mana? Miss, ini udah double gardan ternyata kata Masnya. Nah, lihat di sini sudah 4x4. 4x4. Nah, ini untuk kayaknya ininya ya, tuasnya ya. Dia pakai custom lagi ya. Gitu. Terus bisa kita lihat ke bawah. Ini sistemnya mantap, mantap, gokil. Bisa kita lihat di bawahnya. Seberes sarapan, tas carrier dinaikkan ke bak. Cak Nyong mengambil kendali dari bangku kemudi. Kami semua duduk manis di belakang. Ya, makin lama juga tidak manis ya. Mobil melaju dari satu desa ke desa lainnya, kemudian masuk ke kebun kopi, hingga akhirnya menggerus jalanan tanah. Kalau yang puncak Dasuket jarang Mas. Jarang ada yang daki sana. Jarang ada pendaki. Ya, soalnya nggak tahu jalurnya kan. Pertama, mungkin kedua kendala air juga ya Mas. Kendala air ya. Sama sedikit sulit yang mengantar. Atau apa biasanya kendala? Kendalanya itu memang dari yang pertama itu apa namanya? Jalur. Yang kedua air, terus yang ketiga itu porter juga. Iya. Ya. Ya, semoga kita bisa melihatlah seperti apa Gunung Suket ini sebenarnya. Karena masih menjadi misteri. Astagfirullahaladzim. Tubuh kami terempas ke sana kemari, bersiap bokong lebam seberesnya nanti. Di beberapa titik, mobil menyerah, tidak kuat naik. Loh, padahal katanya double gardan sudah aktif. Masa iya? Sampai mesinnya menggerung begitu. Pasti ada yang salah. Kurang. Wow. Ternyata benar, sistem free lock-nya masih manual. Jadi harus memutar knob H-block yang ada di roda depan terlebih dahulu, baru memindahkan tuas 4-wheel drive di dalam kabin. Nah, Mas Yudi lupa mengunci H-block karena mobil ini juga ternyata baru dia beli. Ini kan harusnya dibuka. Ya, ini loh, Bang. Maaf. Yes. Oh, alah. Tadi free. Jadi percuma ya? Percuma. Ini loh. Tadi free jauh. Setelahnya, mobil melenggang manis tanpa paksaan melewati tanjakan curam dengan medan tanah penuh bebatuan.